Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break, dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, kembali di Coffee Break hari ini bersama saya Iron Ardian dan juga Arzeti tentunya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja memulai aktivitas di tempat kerja Anda. Hati-hati pemirsa ya, karena kami menemukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa 10-20% pekerja yang meninggal di tempat kerja terindikasi positif mengkonsumsi narkoba. Dan 12,9 juta orang dari sejumlah total 17,2 juta pengguna narkoba yang berusia di atas 18 tahun merupakan pekerja permanen dan juga paruh waktu. Ini berbahaya sekali. Jadi bukan hanya kalangan remaja saja yang memang teridentifikasi dengan narkoba ini, tetapi justru kalangan pekerja juga tentunya seperti dikatakan ada sekitar 12% meninggal 12%. Dunia dikarenakan narkoba tersebut. Betul sekali. Sesuatu yang mengerikan dan rasanya patut kalau kita diskusikan untuk hari ini ya. Betul sekali. Sesuai dengan topik kita pagi hari ini pemirsa di Coffee Break, yaitu meningkatkan daya tangkal pekerja terhadap penyalahgunaan narkoba. Bersama narasumber kami sudah ada Bapak Haryadi B. Sukamdani, WKU bidang kebijakan moneter, fiskal, publik Kadin. Selamat pagi Pak Haryadi. Selamat pagi Mas Irwan, Mbak Siti. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Harus sehat kalau sebagai pekerja ya Pak? Harus, bukan pekerja nih, pengusaha. Bosnya pekerja. Ini sebenarnya sudah harusnya sudah ada satu lagi Bapak Dr. Andes Muji Sandaya, MSc, Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kemenakertrans, tapi sedang menuju ke sini ya Pak ya. Tapi Pak Haryadi, di sini penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja memang seperti yang kami dapatkan penelitiannya sudah cukup tinggi sekali, gitu ya Pak ya. Fungsi Kadin di sini dalam mengawasi penyalahgunaan narkoba di bagian mananya? Jadi gini Mas, kalau yang langsung terkait dengan pekerja itu memang kami secara hampir keseluruhan ya, memang perusahaan itu kan selalu melakukan tes kesehatan. Jadi itu kita lakukan secara rutin. Dan rata-rata perusahaan di Indonesia ini sudah mengikuti program jam sostek yang untuk mengikuti jaminan pemeliharaan kesehatan. Atau kalau dia tidak mengikuti programnya jam sostek, paling tidak dia mengikuti program yang lebih baik dari jam sostek. Nah sehingga deteksi itu sebetulnya sudah mulai terlihat. Nah masalahnya itu adalah gini Mas, jadi problem masalah narkoba ini kan tidak hanya semata-mata di perusahaan ya, lingkungan juga sangat berpengaruh, sangat besar sekali. Nah yang kita lakukan itu adalah memang memberikan warning kepada karyawan di dalam KKB kita, kesepakatan kerja bersama. Kita sampaikan bahwa seseorang itu antara lain ya, antara lain kita sebutkan apabila dia terlibat narkoba itu bisa kita pecat gitu loh. Itu kita komunikasi dengan serikat dan ada kesepahaman kita dengan serikat bahwa ya masalah narkoba ini kan sebetulnya kembali ke orangnya kan ya. Ini kan pengaruhnya jelek ya, kalau dia mau ikut pengaruh jelek jangan ikut-ikut di perusahaan dong, kira-kira gitu. Nah kami melakukan istilahnya tindakannya itu. Tapi untuk pencegahannya kami melakukan melalui tes kesehatan yang kita lakukan secara rutin. Nah itu yang berkaitan langsung Mas. Nah kalau yang tidak langsung terkait dengan peran kita di dalam ekonomi, bagaimana kita memerangi narkoba ini, antara lain kita adalah mencoba untuk mengeliminir yang kita sebut underground ekonomi. Ini sebenarnya namanya bisnis narkoba ini kan juga sebenarnya kegiatan ekonomi, tapi kegiatan ekonomi bawah tanah. Black market bisa dibilang gitu ya Pak ya? Kalau kami bilangnya underground ekonomi ya. Jadi dia memang sifatnya seperti itu. Nah kami mendorong, makanya kita mendorong lahirnya undang-undang pencucian uang. Kita mendorong untuk lahirnya pengaturan lalu lintas devisa untuk kita melihat uang ini dikemanakan. Dan itu ternyata juga pajak juga kita mendorong, kemarin kita lakukan sensus pajak. Hal-hal ini adalah untuk menutup semaksimal mungkin peluang terjadinya tadi bisnis yang di bawah tanah ini. Namun demikian, tapi ini kan di dalam tataran ininya masih tataran simpul-simpulnya kita ini. Tapi kembali lagi yang namanya orang jahat mah ada aja akalnya gitu. Jadi kita coba untuk detect, paling tidak manakala mereka itu mau mencoba mencuci uangnya, kita bisa find out. Gitu. Tapi tertarik dengan black market tadi Bapak mengatakan. Tapi kalau kita bicara mengenai itu semua, pasti ada 3 kompensasi yang dalam bisnis terbesar yang tentunya mendapatkan keuntungan yang cepat, besar dan juga pastinya relatif mudah gitu. Salah satunya adalah narkoba seperti itu ya Pak ya. Nah
bagaimana Bapak sendiri melihat ini semua? Ya memang Mbak, jadi kalau kita melihat dari hitung-hitungan bisnis ya, itu memang terus terang keuntungannya kan sangat luar biasa ya. Karena yang bikin untung itu karena ini memang barang terlarang, suplainya terbatas, tapi yang perlu banyak kan, ada risiko pula, jadi harga itu menjadi tinggi. Tapi kenyataan di lapangan kan juga hukumannya juga nggak ringan juga tuh sebetulnya. Jadi saya pikir bagaimanapun juga akhirnya kembali kepada penegakan hukum juga. Kalau selama ini yang kita tahu kan udah pada dihukum mati, terus nggak ditembak-tembak juga, sekarang masih juga kelihatan di penjara. Ini juga menurut saya sinyal yang nggak bagus juga. Mungkin yang dihukum mati rasanya aja. Ya kan, menurut saya memang harus ada penegakan hukum yang serius ya, karena bagaimanapun kita mencoba untuk melakukan tadi, bagaimana kita mengatur mengenai undang-undang pencucian uang dan sebagainya, selama tidak ada penegakan hukumnya, orang ketangkep ya terus saja dibiarin, ya menurut saya juga nggak benar juga. Baik, luar biasa. Oke, baik Pak Haryadi, nanti kita sambung lagi perbincangan kita ini, dan juga sambil menunggu Bapak Dr. Andes Muji Sandaya MSI, Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kemenakertrans, kita akan bahas lagi mengenai meningkatkan daya tangkap pekerja terhadap penyalahgunaan narkoba di Coffee Break berikutnya. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Jika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Balikin segarmu dengan sensasi bulir jeruk. Minute Maid Coffee. Saya pakai gigi tiruan, suka goyang sedikit kalau makan. Saya kira normal, tapi kalau ditawarkan makanan, saya suka bilang, nanti saya ambil sendiri. Saya takut gigi tiruan saya goyang. Gigi tiruan yang pas sekalipun dapat goyang sedikit ketika Anda mengunyah. Saya rekomendasikan Poliden. Hanya dengan 3 strip kecil, Poliden terbukti secara klinis membantu membuat gigi tiruan merekat kuat. Berkat Poliden, gigi tiruan saya nggak goyang. Saya lebih percaya diri. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak kita dari narkoba.
Iya, pemirsa, terima kasih tetap siap bersama kami tentunya dalam Coffee Break. Masih bersama Irwan dan saya juga Arseti. Masih bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di sini, yaitu Bapak Dr. Andes Muji Sanjaya MSI. Beliau adalah merupakan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Ketrans. Dan tentunya tadi tema kita yaitu meningkatkan daya tangkal pekerja terhadap penyalahgunaan narkoba. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Macet pasti Pak ya? Macet sekali ya. Wah, berarti dengan ini Pak Yati, tapi saya salah jalan. Oh gitu. Tapi itu membuktikan bahwa pekerja-pekerja Indonesia semuanya sehat. Mereka semua bekerja. Iya, gitu betul. Ya. Jadi makin ramai di jalan kan Pak ya? Iya. Oke, Pak Muji, tadi terakhir kami membahas dengan Pak Haryadi mengenai bagaimanakah peran Kadin dalam mengawasi penyalahgunaan narkoba, plus juga mengenai underground ekonomi yang merupakan bagian daripada penyalahgunaan narkoba itu sendiri, gitu Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Maulidi sendiri, bagaimanakah indikasi yang bisa kita lihat dari penyalahgunaan narkoba di tempat kerja sebetulnya? Iya, terima kasih. Pertama tentu kita sudah sepakat secara nasional ya bahwa narkoba merupakan ancaman yang sangat berbahaya di dalam kehidupan berbangsa dan negara, utamanya di sektor ekonomi ya. Pemakaian narkoba oleh pekerja memang dapat menimbulkan suatu kecelakaan kerja ya, karena memang konsumsi terhadap nafsa ini dapat mengurangi motorik performance, dapat mengurangi masalah emosi kontrol dan segala macam, dan semuanya itu mengakibatkan kelalaian pekerja ketika dia menjalankan pekerjaan. Dan kalau itu terjadi memang ya itu near accident namanya. Di dalam dunia ketenaga kerjaan dibilang near accident. Dan itu mengalami suatu kerugian yang besar. Ada sebuah studi di Amerika bahwa 1 tahunnya itu pemakaian narkoba oleh kalangan pekerja dapat mengakibatkan sekitar 75 sampai dengan 100 miliar dolar US kerugian. Oleh karena itu pemerintah juga sudah sejak tahun 2005 mengeluarkan suatu guidelines berupa peraturan menteri ya nomor 11 tahun 2005, upaya-upaya pencegahan, penanggulangan pemakaian dan peredaran gelap masalah narkoba di tempat kerja. Tadi Bapak mengatakan kecelakaan fatal akibat narkoba di kalangan pekerjaan, di dalam pekerja gitu. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Ketika seseorang mengkonsumsi nafsa lah ya, atau narkoba itu, pasti dia punya sign itu berbeda. Artinya kemampuan mengadaptasi terhadap sesuatu berkurang. Karena dia mempengaruhi pusat saraf ya, bahkan saraf-saraf yang lain. Kemudian performance terhadap reaksi motorik pasti berkurang. Kemudian ada lagi emosional pasti berkurang. Itu yang paling sangat berpengaruh juga ya Pak ya? Berpengaruh. Ketika situasi itu terbawa dan dalam situasi dia bekerja, menjalankan mesin, pasti ini akan mengandung bahaya. Dan itu dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Ini sangat berbahaya. Belum lagi masalah absensi juga ya Pak ya? Absensi sangat berpengaruh karena pemakai narkoba pasti malas. Bukan katanya malah penyemangat kerja Pak, jadi semakin semangat katanya, karena itu adalah merupakan satu doping kan? Tidak punya pengalaman seperti itu. Semangatnya ngawur Pak. Harusnya semangat kerja pasangan ya Pak ya? Ya, bukan narkoba ya? Atau itu sebuah sebuah ilusi ya kadang-kadang ya, orang ingin melarikan diri dari kenyataannya. Kebenaran mungkin Pak ya? Ya, dari epidemiologi itu diketahui bahwa pengguna narkoba itu mereka yang masih sendiri atau mereka terpisah dengan keluarganya. Dan itu antara 19 sampai dengan 50 tahun dalam usia-usia produktif. Dan sebab-sebabnya mereka tidak bisa mengatakan tidak atas raguan kawan-kawannya dan ingin diterima diri di kelompok-kelompok ya pengguna ini. Soalnya katanya kalau udah pakai katanya confidence-nya keluar katanya Pak ya, bicara pun lebih cepat katanya. Tapi kamu sangat cepat confident sekali, tapi kan tidak menggunakan narkoba. Gak tahu kan. Oke,
Pak Haryadi, kembali ke Pak Haryadi tadi bahwa Pak Haryadi katakan di sini narkoba itu sudah menjadi underground ekonomi begitu ya Pak ya. Dan salah satu Bapak katakan tadi juga bisa menjadi perolehan uang cepat. Dan mereka para pengedar atau pelakunya ini seringkali mereka melakukan money laundry. Nah, modus money laundry yang seperti apa yang biasanya mereka lakukan para pelaku atau pengedar narkoba? Jadi Mas, ya kalau kita lihat tren secara dunia Mas ya, itu memang mereka biasanya menginvestasikan di nomor satu adalah instrumen pasar modal. Jadi mereka masuk di dalam portfolio saham dan sebagainya. Lalu kedua mereka juga masuk di portfolio aset, beli properti dan sebagainya. Oh begitu ya Pak ya? Ya. Lalu juga mereka masuk di dalam instrumen keuangan, lembaga perbankan dan sebagainya dalam bentuk mereka melakukan seperti back to back deposito dan sebagainya. Dengan perbankan mereka main. Lalu juga dalam tanda petik nih, juga banyak masuk ke private equity. Masuk ke dalam satu lembaga institusi keuangan untuk bisa memberikan pinjaman-pinjaman, tapi bukan bank ya. Jadi seperti ya namanya leasing company begitu ya. Bisa kita bilang multi finance, bisa kita bilang juga dia sebagai private equity. Jadi ikut dalam pernyataan itu. Nah, pernyataan dalam perusahaan-perusahaan. Nah, ini makin dari waktu ke waktu itu memang kalau kita lihat tren dunia itu semakin besar Mas. Hanya memang di Indonesia selama ini yang terdeteksi itu adalah kebanyakan money laundering dari hasil korupsi. Nah ini juga PR juga nih untuk kita karena kami meyakini bahwa pasti ada nih bandar-bandar yang main di sini. Kita belum ketangkep radar aja, tapi itu ada di sana. Jadi memang semakin itu tadi kalau tidak ada penegakan hukum yang benar ya, itu memang keuntungannya besar sekali ya. Gimana dia ongkosnya cuman mungkin sekian, keuntungannya bisa 1000% lebih, dan apalagi sekarang malah jadi industri rumah tangga lagi kan. Dan perolehan keuntungan juga sangat cepat. Keuntungan cepat dan masuk dalam industri rumah tangga. Dan yang lebih parah lagi sekarang juga dalam tanda petik lagi saya bukan berbisnis narkoba, cuman yang saya tangkap dari artikel-artikel berita yang muncul itu juga kan mereka bahkan di dalam memperoleh bahan bakunya itu juga semakin lama semakin kualitasnya juga semakin rendah sebetulnya kan. Nah itu saya juga nggak kebayang dengan seperti itu itu dikonsumsi oleh masyarakat kita yang produktif itu memang sangat luar biasa. Tadi waktu Pak Muji belum datang saya sampaikan Pak, jadi kalau di perusahaan itu udah very firm. Jadi untuk pencegahan kita melakukan tes kesehatan Pak. Jadi itu rutin Pak. Jadi ini juga share aja. Jadi ada salah satu kebetulan kita juga ada kerjasama dengan asosiasi rumah sakit ya Pak ya, klinik itu juga kita mendapati informasi juga efektif juga tuh. Jadi waktu mereka dilakukan setiap tahun general check up tuh ketahuan, dan policy dari perusahaan itu memang yang tadi saya bilang bahwa sekarang banyak perusahaan menerapkan pokoknya kalau sampai ketahuan dia narkoba itu dipecat. Nah itu juga saya nggak tahu ya, mudah-mudahan sih sekarang makin turun, tapi nggak tahu juga nih kalau di level bawah. Baik Pak Haryadi, kita juga khawatir kalau misalnya nanti kita dipecat karena kita tidak menyampaikan iklan berikut ini Pak ya. Jadi kita akan bahas lagi pemirsa nanti di Coffee Break berikutnya. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa, mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak kita dari narkoba. Pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk yang lebih baik.
Bikin segarmu dengan sensasi bulir jeruk. Minute Maid Kopi. Berbagi senyuman, hadirkan beragam kebaikan yang terbaik untukmu. Monde Butter Cookies. Selamat, kamu berhasil bangun pagi. Lo emang pantas dapat kopi. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Narkoba? Gak banget, men. Endingnya aku baca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men. Endingnya aku baca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Iya, meningkatkan daya tangkal pekerja terhadap penyalahgunaan narkoba. Diskusi yang sangat menarik di segmen terakhir ini. Tentunya kita masih bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Masih bersama Bapak Muji dan juga Bapak Haryadi. Dilanjutkan kembali diskusi kita. Betul. Ya. Tadi kalau Pak Haryadi mengatakan bahwa ini sebagian besar adalah ekonomi underground ekonomi begitu. Ya. Tapi Pak Muji, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mereka para pengusaha untuk perusahaan-perusahaan mereka, karyawan-karyawan mereka sehingga bisa terjadi sebuah kondisi yang sangat terbebas dari narkoba itu sendiri, Pak? Apa yang harus dilakukan sebetulnya? Kita sepakat bahwa perdagangan narkoba, penggunaan narkoba itu masuk ke dalam transnational crime ya, sehingga Indonesia juga harus ikut campur di sana. Yang penting bagi perusahaan mengikuti guidelines yang kita berikan melalui peraturan Menteri nomor 11 itu ya. Buatlah suatu policy dan program di perusahaan itu untuk penanggulangan, pencegahan, pemakaian dan peredaran gelap narkoba. Program-program yang perlu disusun yaitu memang melalui satu seleksi yang ketat ketika rekrutmen pegawai. Kemudian tidak cukup di situ saja karena ternyata para pekerja ini yang teridentifikasi memakai narkoba itu dulu adalah pemakaian narkoba yang sudah selesai, yang sudah rehabilitasi masuk tetapi lanjutan. Pengguna terusan gitu ya? Ya, pengguna terusan. Oleh karena itu programnya harus katakan pendidikan, penyuluhan, konsultasi bagi pemakai yang sudah menjadi korban, bahkan rehabilitasi. Kalau usaha-usaha itu secara maksimal sudah dilakukan,
dan terindikasi bahwa ada tindak pidana ini, jadi proses secara pidana. Dan itu dilakukan punishment apapun, saya rasa kita sepakat bahwa itu karena transnational crime, gitu ya. Utamanya di sektor transportasi. Terindikasi itu ada 15% pemakai itu di lingkungan pekerja itu di transportasi. Transportasi udara, darat atau darat? Darat ya. Transportasi darat. Meskipun terakhir ada yang pilot gitu ya. Pilot gitu ya. Itu lebih bahaya. Ya, tapi dari transportasi itu teridentifikasi 80% ada transportasi jarak jauh antar provinsi, antar pulau dan segala macam itu. Dan biasanya perusahaan-perusahaan transportasi itu belum mampu cukup untuk melakukan penyusunan policy, menyusun program. Betul. Tapi marilah kita perangi masalah narkoba ini di tempat kerja karena sangat berbahaya dan merugikan. Oke. Dan juga mari juga dari Kadin ikut mendukung juga supaya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini juga terbebas dari narkoba ya. Tapi yang paling penting Mas Irwan, yang penting kita sudah mencoba gitu, tapi kalau tidak ada dari penegakan hukumnya kurang ya kayak susah ya. Jadi ya seperti contohnya kemarin Corby bisa dikasih gerasi itu gak melukai hati kita juga, kita jaga setengah mati ini jadi kayak nggak konsisten. Baik. Mudah-mudahan semua bisa mendukung ya Pak ya. Baik, semoga semua harapannya tercapai ya. Iya, insyaallah. Dan pemirsa, terima kasih sebelumnya Pak Muji, Pak Hadi. Terima kasih. Setelah ini kita akan membahas mengenai totok ini yang paling penting bersama Sinse Hartono. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break.